Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Semoga masih semangat untuk mengikuti materi hari ini. Materi kali ini kita akan membahas tentang dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Di tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia Belanda. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Vendal untuk menggantikannya, tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konferensi London. Sebelum melangkah lebih lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Konferensi London. Konferensi London atau Perjanjian Inggris-Belanda di tahun 1814 adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Britania Raya dan Belanda di London pada tahun 1814. Perjanjian ini ditandatangani oleh Robert Stewart sebagai perwakilan Inggris dan Hendrik Vogel sebagai perwakilan Belanda. Perjanjian ini mengembalikan hak milik Belanda pada 1 Januari 1803 sebelum meletusnya Perang Napoleon di benua Amerika, Afrika, dan Asia, dengan pengecualian koloni Tanjung dan permukiman Demerara, Essequibo, dan Barbados di Amerika Selatan. Dengan adanya Konferensi London ini, dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu, dimulailah pemerintah kolonial Belanda. Setelah kembalinya ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran William ke-6 yang terdiri atas 3 orang, yakni Cornelis Theodorus Elout sebagai ketua, Arnold Ardian Buys sebagai anggota, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Capellian sebagai anggota. Sebagai rambu-rambu pelaksana pemerintahan di negeri jajahan, Pangeran William mengeluarkan undang-undang pemerintah untuk negeri jajahan pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut adalah menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan keinginan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogenborg. Pemerintah Belanda terus mencari bagaimana cara untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Maka lahirlah yang namanya tanam paksa. Adapun ketentuan tanam paksa itu, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa ini tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keempat, tanah yang disediakan untuk tanaman paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Yang keenam, kegagalan panen bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketujuh, penduduk desa yang bekerja di tanah untuk pelaksanaan tanam paksa ini berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi. Yang terakhir, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Pelaksanaan tanam paksa ini menurut Van den Bosch harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga, organisasi, dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu, pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong, maupun gugur gunung merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, peran kepala desa sangat sentral
Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, posisi yang begitu penting ini, maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja. Pamong praja di sini, pamong praja yang dimaksud di organisasi ini yaitu orang-orang dari Belanda. Yang jelas, pelaksanaan tanam paksa ini tidak sesuai dengan aturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadi tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. Tanam paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk tanam paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Itu materi kita hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.